Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. NIM saya 192100170. Saya mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Bandung, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bisnis yang sedang saya geluti. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas dari dosen kewirausahaan. Selamat menonton. Motivasi bisnis saya sebetulnya waktu itu tahun 2017 saya lulus di sebuah lembaga pendidikan di Jawa Timur. Kemudian ada keharusan mengabdi 1 tahun yang kemudian saya genapkan menjadi 2 tahun pengabdiannya. Waktu itu saya berpikir kayaknya sudah gak etis, sudah gak enak kalau untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya main-main atau sekedar memenuhi gaya hidup, bukan kebutuhan yang urgent atau primer. Gak enak nih kalau saya masih harus selalu minta sama orang tua, misalkan untuk sekedar beli kuota, untuk sekedar ganti HP, untuk sekedar ganti baju yang sebenarnya gak urgent banget. Akhirnya pada waktu itu saya berpikir bagaimana agar saya punya penghasilan, agar saya bisa punya uang untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena memang bahasanya pengabdian di alma mater, memang tidak ada uang bulanan yang pasti, tidak ada gaji tetap untuk memenuhi kebutuhan saya. Akhirnya pada tahun 2017 itu, di samping saya mengabdikan diri di alma mater, saya juga mulai berbisnis, yaitu bisnis menjual kain sarung batik. Kenapa memilih kain batik untuk saya jual atau untuk menjadi komoditi dalam bisnis saya? Satu, karena memang batik itu menjadi barang yang asli Indonesia, bahkan sudah masuk UNESCO juga. Yang kedua, sebetulnya yang paling inti pada waktu itu, karena memang bisnis saya ini adalah bisnis yang low budget, gak punya modal sama sekali untuk berbisnis, tapi ingin latihan berbisnis. Kebetulan ada temen orang Pekalongan, Jawa Tengah, yang memang dia pengusaha batik. Akhirnya dia mau membantu saya memulai usaha. Jadi dia meminjamkan barang-barangnya, memberikan batik-batiknya kepada saya untuk dijual dengan tanpa saya bayar terlebih dahulu. Jadi ada kalanya saya memang sistemnya dropship, ada kalanya juga saya mengambil barang sekian pieces atau 1 atau 2 kodi untuk saya jual. Ketika barang itu sudah laku semua, sudah habis terjual, baru kemudian saya bayar kepada ownernya. Itu sebetulnya yang memang menjadi inti alasan kenapa saya memilih kain batik sebagai barang yang saya jual. Di samping itu, karena waktu itu memang circle pertemanan saya dengan orang-orang yang sering menggunakan sarung, yang hobi pakai sarung, tapi kemudian mereka ingin menampilkan sisi lain dari menggunakan sarung itu. Karena kalau sarung itu kan identik dengan tokoh agama, dengan kiai, dengan ustadz. Nah, kita ingin menampilkan sisi lain daripada sarung, bahwa sarung itu tidak harus selalu formal dengan tokoh-tokoh agama, tapi juga bisa dipakai dalam kegiatan apapun, bisa digunakan dengan style apapun. Jadi bisa dibikin formal,
Bisa juga dibikin casual, seperti misalkan dipadu-padankan dengan jeans, dengan kaos, atau dengan pakaian-pakaian yang lain. Itu akhirnya kenapa saya memilih sarung sebagai barang yang saya jual dalam bisnis saya. Untuk pemasarannya sendiri, saya lebih memaksimalkan sosial media saja, sosial media pribadi. Belum pernah endorse ke orang lain atau ke selebgram atau ke influencer, karena memang ini juga bisnisnya masih low budget, modalnya juga masih sedikit. Jadi memang belum kepikiran ke situ, masih memaksimalkan sosial media milik pribadi saja, dari mulai Instagram, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp. Belum juga masuk ke Shopee, belum masuk ke Tokopedia ataupun yang lain. Jadi masih murni menggunakan sosial media milik pribadi. Tapi juga kadang di waktu-waktu tertentu, kadang saya juga mengambil barang dalam jumlah tertentu, misalkan 1 kodi atau 1 lusin, kemudian saya titipkan di toko tempat saya bekerja. Dan itu alhamdulillah, kalau misalkan kita tahu kapan momen yang tepat untuk nyetok barang, itu biasanya 1 kodi itu bisa terjual habis dalam waktu 1 mingguan. Respon pembeli sejauh ini alhamdulillah mereka senang, mereka puas dengan produk yang saya jual. Tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada yang refund karena kecewa atau sebagainya. Bahkan mereka bilang ini sangat worth it sekali dengan harga yang tidak sampai 100.000, tapi bisa mendapatkan 1 buah kain batik dengan corak yang variatif dan bisa tahan lama, tidak luntur, tidak gampang pudar dan sebagainya. Kalau untuk omset per bulan, saya tidak bisa menyebutkan berapa, karena memang itu tadi sih, sebetulnya bisnis ini kayak semacam sampingan. Terlebih sekarang karena saya juga sibuk mengajar, saya juga sibuk kuliah, dan sibuk dengan kegiatan yang lain, sehingga memang belum bisa fokus banget ke bisnis yang sedang saya kembangkan. Tapi mungkin ke depan kalau saya sudah bisa mengatur waktu, kuliah saya juga sudah lumayan agak longgar kegiatan-kegiatannya, atau bahkan mungkin saya udah menyelesaikan pendidikan kuliah saya, ya pingin bisnis ini lebih dikembangkan lagi, lebih dibesarkan lagi, sehingga omset pastinya bisa jelas, kemudian juga pendapatannya juga bisa lebih besar daripada yang sekarang. Dan bisnis ini yang asalnya hanya sebagai sampingan, ke depan sih pingin ini menjadi benar-benar bisnis andalan saya. Demikian pemaparan bisnis yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon doanya bisnis saya mudah-mudahan bisa sukses, bisa maju, bisa berkembang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.